Ayat yang kedua yang dibawakan di sini oleh Imam Al-Bukhari adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qawlihi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, Rabbi zidni ilman. Iya. Dia hanya mengambil petikan ini dan dimaklumi ayatnya di surah Taha. Ya. Dan ayat di surah Taha terdapat di depannya kata qul, katakanlah wahai Muhammad. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad. Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Ya. Tambahkanlah ilmu bagiku. Nah, sini sisi keutamaan ilmu dengan dibawakannya ayat ini oleh Imam Al-Bukhari sangatlah jelas. Dari keutamaan ilmu itu, Nabi diperintah untuk memohonnya. Menunjukkan dia kebaikan. Menunjukkan dia kebaikan. Kalau bukan kebaikan, tidak mungkin Nabi diperintah untuk memohon tambahan ilmu. Ya. Kemudian perhatikan yang kedua, dia adalah tambahan yang diminta di sini, bukan ilmu. Tapi apa? Tambahan. Nabi sudah diberi ilmu, beliau minta tambahan. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu tidak ada habisnya, dan seorang hamba tidak mungkin dia merasa cukup dengan ilmu yang dia dapatkan. Tidak mungkin. Kapan dia menuntut ilmu, pasti dia akan merasa ilmu yang dia dapatkan itu kurang, dan dia harus belajar dan belajar. Hingga hari ini kita menyaksikan para ulama kita sudah putih rambutnya, sudah putih jenggotnya, bersamaan dengan itu juga masih membahas, masih membaca, mengumpulkan pembahasan-pembahasan yang merangkai masail-masail ilmiah. Padahal umur mereka sudah mereka habiskan di dalam mempelajari dan berkhidmat terhadap ilmu. Jelas ya? Ilmu ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Ya. Dan keistimewaan ilmu ini, orang yang sudah mengenal ilmu syariat, ya, dia tidak akan merasakan kebahagiaan seperti itu. Kapan dia berpisah dengan kebahagiaannya menuntut ilmu ini, seakan-akan ia berada di atas jurang kebinasaan. Seperti air kalau dipisahkan, seperti ikan kalau dipisahkan dari air. Ya. Kira-kira bagaimana ikan itu kalau dipisah dari air? Demikianlah apabila seseorang sudah merasakan nikmatnya ilmu. Ya. Nikmatnya ilmu. Dan nikmatnya ilmu inilah yang menyebabkan kita mendengar dari as-salaf, ya, sesuatu yang sangat menakjubkan berkaitan dengan mereka dalam menuntut ilmu. Dua orang berjumpa, Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad, kalau saya tidak salah, berjumpa di depan sebuah masjid, ya, setelah salat Isya. Maka mereka berjumpa mudzakarah, ya, saling mengingatkan hadis, bertukar hadis. Saya hafal begini, apa yang hafal ini, dia jawab. Imam Ahmad menjawab, saya menghafal begini. Mudzakarah namanya. Jelas ya? Mudzakarah tidak terasa sampai salat subuh mereka mudzakarah. Kira-kira siapa yang bisa lupa seperti ini? Dalam menuntut ilmu tiba-tiba dia lupa daripada Isya. Masya Allah, sakit asyiknya dia belajar sudah masuk waktu subuh. Hah? Ya, kebanyakan kita baru dulu sejam 2 jam. Waduh, kayaknya sudah pening saya ini. Ya, punggung saya ini harusnya diluruskan dahulu, berbaring sedikit. Ya. Jelas ya? Ini semangat muncul dari apa? Ya. Semangat ini muncul karena memang mereka merasa lezat dengan ilmu tersebut. Itu adalah kenikmatan. Ya. Karena itu disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dari menyebutkannya dari Ibrahim bin Adham, ya. Mereka berkata, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf." Andai kata para raja mengetahui kenikmatan yang kita berada di dalamnya, juga andai kata anak-anak raja mengetahui kenikmatan yang kita berada di dalamnya, pasti mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka, karena mereka hasad dengan nikmat yang kita dapatkan. Ya. Luar biasa nikmat
ilmu itu. Tidak akan dirasakan nikmatnya ilmu tersebut kecuali oleh para penuntut ilmu. Ya, disebutkan suatu hari seorang budak perempuan Harun Ar-Rasyid yang menengok keluar istana. Di kejauhan ia melihat gumpalan debu menunjukkan orang banyak sedang berlalu. Ketika dekat, semakin nampak siapa yang berlalu ini, ternyata orang banyak mengikuti satu orang. Mengikuti satu orang. Maka si budak perempuan ini bertanya kepada pengawal di bawah, siapa orang yang lewat ini? Iya. Maka pengawalnya berkata, itu adalah Abdullah bin Mubarak, alimnya negeri Khurasan, ulama negeri Khurasan. Kata budak perempuan ini, demi Allah, itulah yang namanya kerajaan. Itu yang dikatakan kerajaan, bukan kerajaannya Harun Ar-Rasyid. Ya. Perhatikan bagaimana orang-orang tersebut datang dan mengikuti alim ini bukan karena apapun. Bukan karena harta, bukan karena kedudukan, maupun yang lainnya. Tapi karena ingin mendapatkan ilmu. Dan inilah hakikat dari kerajaan. Ya. Maka ilmu itu penuh dengan kenikmatan. Seorang ketika mendapatkannya, maka dia pasti akan mencari tambahan. Ya. Dia akan mencari tambahan. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Kitabul Ilm, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Haitham dalam Kitabul Ilm, dan diriwayatkan pula oleh selainnya. Kayaknya Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an." Ya. Dua kantong, dua kehendak, semangat yang tidak pernah kenyang. Ya. Ini dua hal, dua semangat ini tidak pernah kenyang. Terus saja lapar, terus saja minta tambahan. Nabi jelaskan yang pertama adalah manhum li talibid dunia. Pertama, kantongnya penuntut dunia. Orang yang cari dunia itu tidak ada habisnya, tidak ada kenyangnya. Yakin kalau dia cari dunia tidak ada kenyangnya. Itu tabiatnya manusia juga. Nabi kabarkan, "Lau anna li bani Adam wadiyaini min dhahab, labatagha ilaihi masalika." Andai kata anak Adam itu punya dua lembah berisi emas, luar biasa banyaknya hartanya. Dua lembah berisi emas. Andai kata dia miliki dua lembah berisi emas, dia pasti akan cari lembah yang ketiga. Ini ketamakan Ibnu Adam. Kata Nabi, tidak ada yang bisa menyumbat mulutnya kecuali tanah di alam kubur. Setelah dia meninggalkan dunia, baru dia sadar sudah terputus. Ini ketamakan yang pertama, yang tidak ada kenyangnya. Ketamakan yang kedua, kantong kedua yang tidak ada kenyangnya, kata Nabi, adalah kantongnya, ketamakannya penuntut ilmu. Itu tidak ada kenyangnya. Haus saja penuntut ilmu itu. Lapar untuk mendapatkan tambahan. Ya. Ilmu tersebut. Nah, dan ini subhanallah hal yang sangat terasa. Ya. Dan saya sangat ingat sekali di benak saya ketika belajar di Yaman. Ya, tahun pertama saya belajar. Ya, saya belajar. Ya. Dan saya bergembira dengan hal tersebut. Tahun kedua terus demikian. Dan alhamdulillah banyak perkembangan. Ya. Di tahun-tahun berikutnya saya semakin merasa apa yang saya pelajari sangat sedikit dan saya sangat jahil. Sebab tabiat ilmu seperti itu. Dia di awal-awal kadang ya seorang tidak begitu nampak. Tapi begitu sudah lama dia bergaul dengan ilmu tersebut, maka dia akan mengetahui jati dirinya di mana, kadarnya sampai mana. Ya. Dan ilmu itu penuh dengan kebaikan bagi hamba. Akan mengajarkannya sesuatu yang kadang dia tidak ketahui. Ya. Dan kadang dia keliru dalam sebagian pembahasan ilmu. Ya. Tapi tatkala dia menuntut ilmu, maka ilmu ini meluruskannya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dan selainnya, kami awal kali menuntut ilmu, kami tuntut bukan karena Allah.
Perhatikan ya, kejujuran. Mereka katakan kami tuntut bukan karena Allah. Ada ria lah menuntutnya, atau ada maksud lain menuntut ilmu itu. Ya. Kami tuntut bukan karena Allah. Tapi setelah kami tuntut ilmu ini tidak mau dituntut kecuali hanya untuk Allah. Akhirnya kami pun mengikhlaskan. Ya. Subhanallah, ilmu ini berubah, membuat mereka menjadi ikhlas di dalamnya. Menjadi ikhlas dalamnya. Dan ini dari manfaat dan kebaikan ilmu. Maka dalam ayat ini, ya, Nabi diperintah, Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Dan dari sisi keutamaan di sini, yang lainnya, Nabi tidak diperintah meminta tambahan nikmat apapun. Ya. Di dunia ini banyak nikmat. Banyak nikmat Allah. Nikmat Allah sangat banyak, tidak bisa dihitung. Dari sekian banyak nikmat ini, Nabi hanya diperintah memohon tambahan satu nikmat saja. Yaitu nikmat apa? Nikmat ilmu. Dari keutamaan yang sangat besar terhadap ilmu syariat ini. Dan ini adalah akhir untuk penjelasan hadis yang pertama atau bab yang pertama, dan insyaallah taala bab berikutnya kita akan bahas setelah salat zuhur. Mungkin kita akan mulai lebih cepat, mungkin jam 1 insyaallah taala kita akan memulai pelajaran. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.